Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di malam yang cukup dingin ini, tadi hujan kayaknya habis ya maghrib ya. Tadi sepanjang jalan ke sini saya ketemu ada beberapa kegiatan ya, ada masih perayaan Agustusan ya. Alhamdulillah kita juga di sini tetap ada kegiatan ya. Dimanapun kita, mudah-mudahan kegiatan itu kegiatan kebaikan. Masalahnya di pengajian nggak ada, di tempat lain nggak ada, tapi kumpulnya sama sesuatu yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan mudahnya kita atau beratnya kita, apapun kondisi kita masing-masing untuk melangkah ke masjid ini, mudah-mudahan Allah jadikan satu hal yang menjadikan kita mudah jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini ada dalam bab tentang pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan bertakwalah dan takutlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Takutnya kita kalau sama singa itu kabur. Kalau takutnya kita sama ular, kita menghindar. Takutnya kita sama yang nagih hutang, kita sembunyi-sembunyi. Tapi kalau takutnya kita kepada Allah, kita takut kalau jauh dari Allah. Karena kita tahu kalau yang ngasih rezeki itu Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang membuat kita sehat itu Allah, yang membuat kita bisa bayar hutang itu Allah. Maka makin kita takut kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, makin berusaha memenuhi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepada Allah yang mana? Yang maha perkasa dan maha penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu maha perkasa, Allah maha kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Masalahnya Allah itu maha sayang kepada kita. Dan sayangnya Allah itu lebih dibanding sayang istri kepada suaminya, kepada suami kepada anaknya, kepada orang tua kepada anaknya, kepada anak pada orangnya. Sayangnya Allah lebih dari itu semua. Kenapa? Karena kalau suaminya jarang di rumah, ngasih duit enggak, kerjanya ngomel-ngomel
model aja, istrinya apakah sayangnya sama dengan suami yang rajin ngasih uang, suka bersama keluarga di rumah? Tentu sayangnya beda. Kenapa? Karena sayang itu tergantung apakah orang lain itu juga berbuat baik kepada kita. Bedanya Allah ini, orang yang rajin sholat, ya, sama yang nggak pernah sholat itu, sungguh Allah tetap sayang, tetap dikasih hidup. Maka kita ketemukan nanti ada orang yang sholat ya jarang, puasa yang jarang, kok ya sugih. Oh, saya ini udah sholat tiap hari di masjid, kok ya gini-gini aja. Itu tanda sebenarnya Allah tuh sayang kepada siapapun. Cuma nanti Allah punya simpanan sayang yang lebih kepada siapa? Yang rajin ibadah, yang rajin datang pengajian, yang rajin berpuasa, yang rajin sedekah, anak yang taat sama orang tuanya, orang tua yang sayang sama anaknya. Orang-orang baik itu punya simpanan sayang. Nanti Allah simpan kapan? Di akhirat. Di akhirat, orang-orang yang tadi di dunia jarang sholat tapi sugih itu tidak lagi dapat jatah sayangnya Allah kalau dia nanti ingkar kepada Allah, maka siap-siap gosong di neraka. Sedangkan mereka yang disayang Allah karena ibadah itu di akhirat nanti insya Allah akan diberikan balasan yang jauh lebih besar dibanding yang terbayang. Coba Bapak Ibu bayangkan makanan paling enak di dunia. Bayangkan apalah kesukaan Ibu, apa kesukaan Bapak, bebas saya dibayangkan. Di surga itu 10 kali minimal lebih enak dibanding itu. Nanti ada orang-orang yang di akhirat itu ketemu makanan, loh ini kan makanan saya di dunia dulu, kok ini kan makanan saya di dunia dulu, kok dapat lagi di sini? Apa kok surga gini-gini aja? Enggak. Rasa enaknya 10 kali dibanding yang diberikan di dunia. Kok bisa Ustadz? Rasa makanannya sama, tapi kok nikmatnya jauh berbeda. Kita tentu bisa merasakan. Di dunia saja kita bisa merasakan. Es teh manis itu rasanya beda yang kita minum saat sahur sama saat berbuka. Kita minum sahur itu kalau bulan puasa, minum es teh subuh-subuh itu milih yang anget-anget malah. Nggak dicari, tapi giliran buka banyak yang rasanya tuh sama es tehnya, sama jumlah gulanya, sama yang bikinkan rasanya berbeda. Sama makanan di dunia saja rasanya itu beda, sedangkan di akhirat jauh lebih besar dibanding. Wa tawakkal 'alal 'azizil qarhar, bertawakallah kepada Allah. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu tatkala kamu berdiri untuk mengerjakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Hadirin, di ayat ini ya, kita bisa lihat pertama, Allah itu tahu kita, tahu gerak-gerik fisik kita. Dikira yang datang ke masjid itu gerakannya sama, niatnya sama, apakah pahalanya sama? Belum tentu. Allah tahu masing-masingnya. Yang datang pengajian ini, yang ikhlas karena Allah, Allah tahu. Yang gak enak sama tetangganya, Allah tahu. Yang terpaksa datang sama yang ikhlas datang, Allah tahu.
Mana dalilnya? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah, baginya tiada sesuatu pun di bumi ini yang tersembunyi dan tidak ada juga yang di langit. Inna rabbaka ladul mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi. Dalam ayat yang lain, ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang kau sembunyikan dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha perkasa tadi, yang menggenggam jiwa-jiwa kita, yang akan memberikan rezeki kepada kita itu tahu mana hamba-hambanya yang ikhlas, mana hamba-hambanya yang setengah ikhlas, mana hamba-hambanya yang ya datang-datang aja gitu. Alhamdulillah. Matur suwun. Bahkan apa yang ada di dalam jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi habis maghrib itu ngisi pengajian di tempat lain, itu bicara tentang ikhlas. Ikhlas itu kan yang tahu hanya kita dengan Allah. Mungkin kita ngomong saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Wah, ustadznya datang ceramah ikhlas. Ya itu yang melihat doang. Yang dalam hati itu kita nggak tahu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk urusan ikhlas saja ternyata sesuatu itu bisa berubah. Contoh, sering betul saya kasih contoh ini karena ngomongin ikhlas itu kan diulang terus, tapi ternyata ikhlas itu susah. Ada orang datang pengajian, ya, datang ke masjid mau sholat, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ke masjid nih, pertama ya, baru jalan ke masjidnya, belum sholatnya, belum pengajiannya, ketemu orang lagi nongkrong bareng-bareng main kartu. Azan kumandang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, main kartu kan. Yang tadi berangkat sholat itu ngeliat, dasar ahli-ahli neraka, gosong nanti di neraka itu. Bentar. Tadi dia berangkat ikhlas karena Allah ke masjid. Mulai itu setan bisikan tuh, kamu itu lebih baik dibanding orang-orang yang main kartu itu. Kamu tuh ahli surga. Tuh lihat tuh, ahli-ahli neraka itu. Mulai ada sombong dalam diri. Pengajian lirik situ. Nggak berangkat ya. Orang mangkat dia. Kayak saya dong rajin. Nah, mulai dibisikan. Pengajiannya belum, sholatnya belum, sudah mulai turun keikhlasan. Setan yang pintar, ya. Tahu orang itu mana celah-celah dia. Datang ke masjid, ya, lihat belum ada orang nih. Saya yang azan Bagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan masuk dalam jiwa. Bagus suara saya. Mic-nya bagus ini mic-nya. Suara saya jadi mantep. Buanter tenan nih. Orang-orang dengar nih, ini nih suara saya di masjid. Mulai setan masuk. Salatnya belum. Sudah kurang keikhlasan. Kita lagi sholat juga nanti kan beda. Wah, disodor jadi imam. Monggo imam. Ya langsung ambil napas. Ikhlas. Allahu Akbar.
Ciri ikhlas enggak ikhlas itu apakah ketika jadi imam, apakah sholat kelihatan orang itu sama ketika sholatnya di rumah? Kalau di rumah Allah Akbar, amin. Apakah sama? Kita uji ke masing-masing, nggak usah tengok orang, ini bukan menghukumi orang. Kita hukumi diri kita masing-masing. Saya ini ikhlas apa enggak? Tengah sholat, ya. Sholat di sampingnya teman biasa, atau bisa tiba-tiba datang Pak Bupati sholat di samping kita. Godaan setan mulai masuk. Harus khusyuk di sholatnya nih. Gak boleh garuk-garuk. Pak Bupati di sebelah. Keikhlasan terkadang digoda dengan itu. Ada siapa gitu. Kalau anak muda, ya, ada orang yang dihormatinya. Yang muda kalau bertamu kepada calon mertuanya, sholat di samping mertuanya, dibagus-bagusin sholatnya. Ini ujian, apakah ikhlas atau enggak. Allah tahu, Allah lihat, Allah saksikan. Bahkan apa yang ada dalam hatinya itu Allah saksikan. Allah infak, itu ada kotak infak geser. Ngasih infak, duitnya dilipat-lipat biar nggak kelihatan. Ngasih 100.000, masukin diam-diam gitu. Giliran di sebelahnya ada duit, ngasih 10.000. Ya orangnya nggak kenapa-napa, cuma memang ngasih duitnya itu nggak ditutupin gitu, kelihatan masuk. Mulai masuk dalam hati, 10.000 aja ditampak-tampakkan. Aku loh 100.000 tak lipat-lipat. Ada lagi tuh, ada sumbangan untuk pembangunan masjid. Nggak ada di sini insya Allah. Masjid ya, dari hamba Allah 1 juta rupiah. Dari Pak, saya sebut nama nanti malah ada yang sama-sama. Dari Pak Joko, namanya nama sembarang aja ya. Dari Pak Joko 200.000 rupiah. Dari Bu Siti misalnya 50.000. Tiba-tiba godaan datang siapa? Ke yang hamba Allah tadi. Apa kata dia? Bu Siti 50.000 kok namanya ditulis. Aku loh 1 juta hamba Allah. Siapa yang tahu tuh? Dalam hatinya dia sendiri. Manggut 200.000 aja katanya kaya. Dalam hati muncul ini. Yang tahu ya diri kita sendiri. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira Allah tuh nggak tahu apa yang ada dalam hati yang kita tuhfis sudur, wa ma tuhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh engkau di dalam hati, Allah tahu. Orangnya yang diomong-omongin, yang digosipin tuh mungkin nggak ada di sini. Lagi ngobrol kita bilang, oh iya dia tuh gitu. Orangnya mungkin nggak tahu, Bu. Tapi Allah tahu. Ibu ngedumel suaminya, tiap hari mancing, jarang pulang, udah mancing nggak dapat jalan dolan, ngedumel dalam hati itu, Allah tahu. Iya suamiku tuh loh, ngomong tuh loh. Mungkin suaminya nggak tahu, Bu. Tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang terlintas dalam hati kita. Ini kuncinya kalau hidup mau tenang. Mungkin orang nggak tahu kalau kita berbuat baik. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, mau pengajian jamaahnya banyak, jamaahnya sedikit, Allah itu tahu hati kita.
Panitianya, mana ini? Nengok-nengok, ibu yang itu nggak datang, bapak itu mana biasanya datang, kok hari ini nggak datang. Kita jengkel dalam hati gitu. Allah juga tahu. Kalau Allah tahu bahkan apa yang tidak kita sebutkan, tidak kita ucapkan dalam lisan kita, di mana lagi tempat sembunyi kita. Mungkin di masjid kita baik, di rumah orang yang di masjid nggak ngeliat kita. Mungkin di rumah suami datang baik sama istrinya, di luar istrinya nggak tahu, entah di luar punya yang lain lagi, punya apa lagi, mungkin ibu nggak tahu, istrinya mungkin nggak tahu, tapi sungguh Allah tahu. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa menjaga kita untuk tetap baik, tetap ikhlas, tetap mau beramal. Kenapa? Karena Allah tahu. Semut hitam dalam hutan di tengah malam yang tidak ada rembulan di atas batu hitam, Allah kasih Allah tahu, Allah kasih rezekinya, Allah kasih makannya, apalagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada Ustadz, aduh saya jadi ngerasa banyak dosa. Ada resepnya di hadis ini. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana? Di masjid saja, di rumah saja? Enggak, dimanapun kalian berada. Lalu Allah tahu yang namanya kita ini hobi bikin salah, kerjaannya terlupa, lalai. Kalau sudah ngumpul bareng ibu-ibu tuh, wah, gosipnya kemana-mana. Ketahuilah bahwa kata Nabi, ketika engkau membicarakan saudaramu itu, menggibah saudaramu itu, seperti orang yang sedang makan daging saudaranya. Kita nggak lihat, tapi kata Nabi itu, lihat orang-orang yang mulutnya berceceran darah daging mentah saudaranya. Ya kita kadang terlupa, kita menggunjing orang, menyakiti hati orang, kita terlintas merasa sombong dibanding orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih baik. Kalau ada imamnya salah baca, imamnya kok bacanya begitu, mending saya misalnya gitu. Ada aja celah setan itu masuk ke dalam hati kita. Ingat, ini kata Nabi, wa'at bi'is-sayyi'atal hasana tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang dengan itu akan menghapus keburukan itu. Jadi kita tentulah tidak lepas dari salah. Lalu bagaimana supaya bisa selamat dari kesalahan-kesalahan itu? Hapus kesalahan itu dengan terus berbuat baik. Aduh, saya ini sholat jarang ikhlas, jarang khusyuk. Ya apakah berhenti sholat? Enggak, terus aja sholat, terus berusaha khusyuk. Aduh, saya azan kok kerasanya sombong. Ya terus aja azan, lalu perbaiki hati kita. Aduh, saya infak nanti dikira aduh saya nih merasa sombong dan sebagainya. Terus aja berinfak, nanti Allah yang hadirkan keikhlasan pada diri kita itu. Allah akan hapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tersebut. Lalu yang terakhir kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaul dengan orang, ketemu sama orang dengan akhlak yang baik. Kalau orang punya salah sama kita, kita pun punya salah sama orang. Ustadz, saya tuh minta maaf Ustadz, tapi tuh dia tuh berbuat keburukannya tuh buruk, bahkan sakit betul hati saya Ustadz.
Kata-kata dia tuh loh, Ustaz, teringat kata-kata dia yang di tanggal 1 Januari 2001 jam 9:13 itu pasti saya ingat, Ustaz. Udah 24 tahun yang lalu mungkin itu masih diingat. Masih sakit, Ustaz. Saya kalau ingat itu masih sakit, Ustaz. Kata Nabi, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana? Kata Imam Ali Zainal Abidin sebagai penutup kajian ini, maafkanlah saudara. Karena kalau kau simpan dendam, kau masih tidak mau maafkan saudaramu, itu seperti engkau meminum racun, tapi engkau berharap orang lain yang mati. Racunnya tiap hari kita yang merasakan sakit. Orang yang dulu menyakiti kita tuh mungkin sudah lupa apa yang dia lakukan di 1 Januari 2001 dulu. Kitanya yang masih ingat 23 tahun yang lalu, kita masih ingat. Orang yang lakukan loh, wis lalu. Kalau kita simpan, itu namanya minum racun, tapi berharap orang lain yang meninggal. Maafkan saudara kita. Khudil af, jadilah pemaaf. Kalau suami kerjaannya ngomel-ngomel, istri jadilah pemaaf. Doakan suami, mudah-mudahan berkat maaf kita atas pasangan kita itu Allah hadirkan hidayah pada dirinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.